Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang kita berada di Komplek Makam Kiai Haji Abdurrahman Munadi yang terletak di Dukuh Polaman, Desa Jati Pecaron, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Ada yang mengatakan nama Polaman berasal dari kata Pol-Pole Aman, yang artinya tempat yang paling aman. Kiai Haji Abdurrahman Munadi adalah seorang ulama besar yang banyak berjasa untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Beliau hidup sekitar tahun 1820 hingga tahun 1901 Masehi. Dikisahkan, jasa beliau yang diberikan kepada masyarakat diantaranya adalah peranannya dalam pembangunan Masjid Agung Kauman Johar, Semarang. Tokoh masyarakat lain yang juga berperan sebagai panitia pembangunan dalam pembangunan Masjid Agung Kauman tersebut adalah Mbah Hadi Girikusumo, yang makamnya berada di Desa Girikusumo, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak. Konon diceritakan bahwa Kiai Haji Abdurrahman Munadi adalah orang yang sabar dan mau menolong kepada siapapun tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Karena suatu ketika Kiai Haji Abdurrahman Munadi didatangi oleh seorang warga keturunan Tionghoa yang bernama Mbah Gareng. Mbah Gareng datang dan bercerita kepada Kiai Haji Abdurrahman Munadi bahwa dia ingin membangun sebuah rumah tetapi belum punya kayu sebagai bahannya. Kemudian Kiai Haji Abdurrahman Munadi berdoa agar harapan Mbah Gareng tersebut bisa terkabulkan. Sehari setelah kejadian tersebut, Sungai Tuntang mengalami banjir, bahkan nyaris meluap sampai ke permukaan tanggul. Semua warga, termasuk Kiai Haji Abdurrahman Munadi, menengok air Sungai Tuntang tersebut yang hampir meluap. Tiba-tiba, terlihat potongan kayu yang cukup besar melintas terbawa arus sungai yang cukup deras. Beliau teringat cerita Mbah Gareng kemarin. Kemudian, beliau melambaikan tangannya seolah-olah memanggil kayu yang hanyut oleh derasnya air sungai tersebut. Lalu, terjadilah peristiwa yang sulit diterima oleh akal. Kayu besar yang hanyut oleh derasnya air sungai tersebut tiba-tiba berjalan melawan arus, menuju ke tempat Kiai Haji Abdurrahman Munadi yang ada di tepian sungai. Orang-orang yang melihatnya berteriak keheranan. Tetapi, ketika mengetahui orang yang berada di tepian sungai tersebut adalah Kiai Haji Abdurrahman Munadi, semuanya terdiam dan tidak ada yang berkomentar. Dan kemudian kayu tersebut diberikan kepada Mbah Gareng. Pernah juga diceritakan bahwa warga Gubuk pernah dilanda oleh wabah penyakit kolera. Tidak sedikit warga yang meninggal karena wabah tersebut. Bahkan banyak yang paginya sakit, sorenya meninggal. Ada juga yang sorenya melayat, malamnya ada yang dilayat. Melihat keadaan yang demikian, Kiai Haji Abdurrahman Munadi merasa prihatin. Terlebih lagi, setelah Wadana Bupati Gubuk mengeluh sambil meminta nasihat dan doa kepada beliau agar wabah segera berakhir. Kemudian Kiai Haji Abdurrahman Munadi memberikan nasihat agar selalu menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, serta selalu mendekatkan diri kepada Allah melalui doa dan ibadah. Nasihat beliau banyak dilakukan oleh masyarakat dan hasilnya pun dapat dirasakan. Hari demi hari, wabah yang menyerang warga menjadi berkurang dan wabah pun berakhir. Kiai Haji Abdurrahman Munadi wafat pada tanggal 13 April 1901 Masehi. Tanggal hijriahnya bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1319 Hijriah. Di akhir masa hidupnya, sang menantu yaitu Al-Habib Muhammad bin Syekh Bafaqih menjenguk beliau. Melihat keadaan mertuanya tersebut, konon ceritanya sang menantu menuturkan bahwa saatnya belum tiba. Masih beberapa hari lagi. Beberapa hari kemudian, Habib Muhammad menjenguk lagi dan menuturkan, saatnya telah tiba. Lalu, Kiai Haji Abdurrahman Munadi membaca 2 kalimat syahadat dan menghembuskan nafas terakhir. 3 tahun kemudian, Al-Habib Muhammad bin Syekh Bafaqih yang juga sebagai ulama besar pada waktu itu wafat menyusul mertuanya.
Tanggalnya hanya selisih 1 hari, yaitu tanggal 11 Muharram. Sebelum wafat, Habib Muhammad berpesan agar dimakamkan di sebelah barat makam mertuanya. Namun, karena pertimbangan akal dan etika, beberapa tokoh masyarakat bermusyawarah dan hendak memakamkan jenazah beliau di sebelah timur makam mertuanya. Namun, karena pertimbangan akal dan etika, beberapa tokoh masyarakat bermusyawarah dan hendak memakamkan jenazah beliau di sebelah timur makam mertuanya. Tetapi, yang terjadi ternyata kondisi tanahnya labil. Saat digali mudah sekali longsor dan penuh dengan air. Begitu juga di bagian selatan dan utaranya, juga sulit digali. Akhirnya, diputuskan tetap dimakamkan sebagaimana pesan beliau, yaitu di sebelah barat makam mertuanya, Kiai Haji Abdurrahman Munadi. Di sana tanahnya mudah digali, tidak longsor dan tidak berair. Di sini juga ada makam Habib Soleh bin Syahab, seorang waliullah Majdub. Ini adalah silsilah Al-Habib Muhammad bin Syahab Bafaqih yang nasabnya nyambung sampai kepada Rasulullah. Dikisahkan bahwa suatu saat beliau pernah naik kereta api dalam posisi berdiri karena tidak kebagian tempat duduk. Sambil berdiri, beliau membaca Maulid Al-Barzanji. Kemudian ada seorang tentara Belanda yang hendak lewat karena mencari tempat duduk. Mendengar yang dibaca oleh Habib Muhammad, tentara tersebut sempat heran dan bertanya kepada Habib Muhammad tentang apa yang dia baca. Kemudian terjadilah dialog antara keduanya. Dari dialog tersebut, tentara Belanda curhat kepada Habib Muhammad bahwa dia sudah lama tidak mengirim surat kepada keluarganya di Belanda. Kemudian Habib Muhammad menyuruhnya menulis surat untuk keluarganya lengkap dengan alamat yang dituju. Setelah selesai menulis surat, Habib Muhammad meminta surat tersebut dan diselipkan di sela-sela ketiaknya dengan sambil melantunkan Maulid Al-Barzanji. Tidak lama kemudian, Habib Muhammad memberikan surat itu lagi kepada tentara Belanda, tetapi isinya berbeda. Isi surat tersebut adalah balasan dari keluarga yang ada di kampung halamannya di Belanda. Kalimat pertama dari isi surat tersebut kurang lebihnya adalah, "Ini, aku tadi menerima suratmu yang dikirim oleh seorang tentara dengan menodongkan senjata dan minta untuk dibalas saat ini juga. Sehingga balasan aku buat dengan sangat tergesa-gesa." Tentu saja hal tersebut membuat tentara Belanda sangat keheranan, dan dia sangat berterima kasih kepada Habib Muhammad. Ini adalah salah satu karomah yang dimiliki oleh Habib Muhammad. Untuk mengenang jasa Kiai Haji Abdurrahman Munadi dan Habib Muhammad bin Syahab Bafaqih, maka setiap tanggal 10 dan 11 Muharram, masyarakat Polaman selalu mengadakan acara haul. Di sebelah utara makam beliau juga ada komplek makam. Menurut keterangan masyarakat Jati Pecaron, bahwa itu adalah makam Kiai Imam Buyoro dan makam Mbah Umar Janggan. Konon kiai tersebut berasal dari Kediri yang dikejar tentara Belanda. Dalam pelariannya, beliau sampai di Dukuh Janggan yang sekarang ikut Desa Pilangwetan, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak. Karena sangat kelelahan, tentara Belanda yang mengejar menjadi sangat dekat. Beliau berlari menuju ke tengah sawah, mendekati seorang petani yang menjangkul sawah. Menurut cerita, petani yang didekati itu bernama Mbah Umar, yang juga seorang ulama di Pedukuhan Janggan, yang oleh masyarakat lebih dikenal dengan sebutan Mbah Janggan. Beliau minta tolong kepada Mbah Janggan agar bersedia menyembuhkan dirinya dari kejaran tentara Belanda. Hal itu jelas tidak mungkin dilakukan, karena mereka berdua berada di tengah sawah yang mudah diketahui oleh tentara Belanda. Kiai Imam Buyoro berkata bahwa dirinya akan bersembunyi di saku bajunya. Karena kelebihan yang dimiliki oleh Imam Buyoro, beliau merubah badannya menjadi sangat kecil sehingga dapat bersembunyi di dalam saku baju Mbah Janggan. Tidak lama kemudian, tentara Belanda yang mengejarnya sampai di tempat itu. Dengan kasar dipaksanya Mbah Janggan menunjukkan persembunyian Imam Buyoro. Beliau meminta tolong kepada Imam Buyoro agar
Dengan sabar Mbah Janggan menjawab, sambil menutupi saku bajunya. Sekarang aku tidak melihatnya, jawab Mbah Janggan. Setelah mendengar jawaban dari Mbah Janggan, tentara Belanda melanjutkan perjalanan menuju ke selatan. Setelah serdadu Belanda itu pergi, keluarlah Imam Bujoro dari saku Mbah Janggan. Dan Mbah Janggan mengajak Imam Bujoro ke rumahnya. Kiai Imam Bujoro akhirnya menetap di Pedukuhan Polaman dan bersahabat akrab dengan Mbah Janggan. Selama berada di Pedukuhan Polaman, Kiai Imam Bujoro juga bersahabat dengan Kiai Haji Abdurrahman Munadi. Karena itu beliau juga ikut membantu mengajar mengaji kepada para santri di Pedukuhan Polaman. Setelah Kiai Imam Bujoro wafat, Mbah Janggan merasa sangat sedih karena ditinggal oleh sahabatnya. Maka beliau berpesan kepada keluarganya, bila dirinya besok meninggal dunia, agar dimakamkan di samping makam sahabatnya itu. Permintaan tersebut dituruti juga, dan ketika wafat, jenazah beliau dimakamkan di Pedukuhan Polaman. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share. Sampai ketemu lagi di makam wali yang lain. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.